Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Safiro Laurasita dengan NIM G00241128 dari kelompok P3. Video kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi blok 2.3. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama ada mengenai sirkulus wilisi. Struktur pembentuk dari anterior hingga posterior, juga fungsinya adalah menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, ini untuk yang gambaran sirkulus wilisinya, strukturnya itu mulai dari anterior, dia nantinya ada cabang dari arteri carotis interna, kemudian dia akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Nah, untuk yang arteri cerebri anterior ini antara kanan dan kiri, dekstra dan sinistra, nanti akan dihubungkan dengan arteri communicans anterior. Kemudian untuk yang bagian posterior, dia nanti itu merupakan lanjutan dari arteri cerebral, dua cerebral arteri, kemudian akan bersatu menjadi arteri basilar, terus nantinya akan melanjutkan diri menjadi arteri cerebri posterior. Nah, antara arteri cerebri media dengan arteri cerebri posterior akan dihubungkan dengan posterior communicans arteri. Kemudian untuk fungsinya itu, sirkulus arteriosus wilisi dia berperan sebagai kolateral, di mana masing-masing cabang itu akan membantu atau menjadi cadangan jika ada salah satu arteri besar yang tersumbat, sehingga mencegah terjadinya hilangnya fungsi lobus cerebri yang divaskularisasi gitu. Jadinya misal ada salah satu yang tersumbat, masih ada cadangan arteri lain yang bisa memvaskularisasi suatu lobus gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengenai perbedaan tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus, meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau dekusatio, letak relatif di medula spinalis. Nah, ini untuk tractus corticospinalis lebih dahulu, fungsi utamanya dia itu merupakan sebagai gerakan volunter. Dia juga mengontrol motorik halus, sensorik, dan gerakan. Kemudian titik awal dan akhir, tractus corticospinalis itu berawal dari korteks frontoparietal termasuk motorik primer, motorik sekunder, dan somatosensori. Kemudian dari kornu anterior menuju lempeng motorik akhir di otot rangka itu untuk titik akhirnya. Jadi dia nanti akan berakhir di otot rangkanya. Kemudian untuk lokasi penyilangan atau dekusatio itu nanti ada dua, ada tractus corticospinalis lateral, dia nanti menyilang di dekusatio pyramidalis. Kemudian untuk tractus corticospinalis anterior, dia ini nantinya nggak akan menyilang di dekusatio, tapi di commissura anterior medula spinalis. Ini ya dekusationya tadi. Terus letak relatif di medula spinalisnya ada dua juga. Untuk yang lateral itu nanti di kolumna lateral, sementara yang anterior letaknya di kolumna anterior atau ventromedial gitu. Nah, ini untuk tractus spinothalamicus. Fungsi utamanya dia sebagai sensasi nyeri dan suhu yang bagian lateralnya. Kemudian untuk bagian anteriornya itu sebagai sentuhan ringan dan untuk merasakan sentuhan ringan dan tekanan. Nah, untuk titik awalnya dia itu ada di ganglion akar dorsalis. Akar dorsal berakhir di nukleus posterolateral ventral atau VPL talamus. Nah, nanti akson akan keluar dari talamus melalui tungkai posterior kapsula interna dan berakhir di gyrus poscentral somatosensori primer. Nah, kemudian untuk lokasi penyilangannya atau dekusatio, dia di medula spinalis tingkat di mana serabut aferen sensorik menyilang ke sisi berlawanan sebelum ke talamus. Untuk letak relatifnya di medula spinalis, dia di anterior lateral cornua ventral substantia grisea spinalis. Oke, lanjut ke pembagian trunkus cerebri. Pertanyaannya ya, pembagian trunkus cerebri minimal dua struktur penting mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Nah, jadi untuk yang pertama membahas tentang mesencephalon. Dia nanti ada yang namanya struktur substantia nigra di sini.
Ya, dia itu fungsinya untuk mengatur aktivitas di nukleus basal. Warnanya ini cenderung lebih hitam dari yang lain karena dia lebih banyak melanin di situ. Kemudian substansi nigra ini nantinya akan memisahkan crus cerebri dengan tegmentum mesencephaly. Nah, untuk crus cerebri dia nanti 1/5 lateralnya itu akan terdiri dari fibriae temporopontines, corticobulbares laterales, parietopontines. Kemudian untuk 3/5 mediolateral dia itu isinya fibriae corticospinalis atau tractus piramidalis, dan 1/5 medialnya ada fibriae corticopontines dan corticobulbares mediales. Untuk tegmentum mesencephaly dia nanti ada ini nukleus rubber atau red, dia warnanya merah karena tinggi verum ya. Kemudian ada lemniscus lateralis. Nah, di mesencephalon ini juga nantinya akan keluar beberapa dia nanti ada tektum juga, ada atau atapnya gitu ya. Atapnya itu nanti ada terdiri dari dua bagian, ada coliculi superior dan coliculi inferior. Nah, kalau untuk coliculi superior dia itu untuk mengintegrasi informasi visual. Kalau yang inferior dia itu untuk mengintegrasi informasi pendengaran gitu. Nah, lanjut ini di pons. Pons itu nanti untuk bagian ventral dia akan mengandung nukleus pons, melintasi tractus corticopontine dan corticospinalis secara vertikal. Untuk dorsal atau biasa disebut dengan tegmentalis, dia bakal ditempati yang namanya formasi retikuler. Nah, terus di pons ini juga ada posterior surface. Nah, dia itu isinya ada eminentia medial, si colliculus facialis, ada genu interna nervus facialis, dan nukleus nervi abducens. Kemudian yang terakhir ada stria medullaris. Dia sebagai tempat nuklei vestibularis, cochlearis, dan salivatorius. Nah, di pons ini nanti bakal keluar beberapa nervus juga. Ada nervus trigeminus atau nervus 5. Dia nanti keluarnya di brachium pontis. Kemudian nervus abducens, nervus 6 dari sulcus bulbopontinus. Terus nervus facialis atau nervus 7 dia di angulus cerebelopontinus. Nervus vestibulocochlearis atau nervus 8 di angulus cerebelopontinus. Nah, kemudian ini secara morfologis fisiologis pons itu juga dibagi lagi jadi dua segmen, pons basilaris anterior dan tegmentum posterior. Basis atau crus pons itu merupakan perpanjangan dari tangkai cerebri media dan berlanjut ke caudal sebagai piramida medula oblongata. Nah, lanjut ini mau jelasin medula oblongata. Nah, di medula oblongata itu bagian anterior atau ventralnya nanti ada dua bagian itu yang piramis sama oliva. Kalau yang piramis dia itu penonjolan karena pendesakan tractus piramidalis. Nah, tractus yang keluar dari sini dari piramis itu bakalan bersilangan di decussatio piramidalis. Kemudian ada oliva. Nah, itu. Dia merupakan penonjolan karena pendesakan nukleus olivarus inferior. Nah, terus di yang bagian anterior juga ada sulcus ventrolateral, dia dilewati oleh nukleus nervi vagus. Terus ada decussatio pyramidum yang tadi dia akan memisahkan tractus pyramidum. Selanjutnya untuk bagian posterior atau dorsal itu ada pusat vasomotor kardioresepsi di trigonum nervus vagi, trigonum nervus hypoglosi. Kemudian di posterior ada fasciculus cutaneus sama ada fasciculus gracilis. Ini cutaneus sama gracil. Nah, dia ini kalau yang cutaneus dia itu untuk somatomotorik ekstremitas atas, sementara yang gracilis untuk somatomotorik ekstremitas bawah. Lanjut mengenai nervus cranialis. Jadi pertanyaannya mengenai asal-usul nukleus, fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni, misalnya nervus 3, 4, dan 6, dan akibat lesi pada upper motoriknya dan
lower motorik. Nah, jadi untuk ini menjelaskan dulu mengenai asal-usul fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Dia itu nukleus nervus cranialis motorik murni itu asalnya khususnya yang 346 itu dari trunkus cerebri. Nah, fungsi 3 nervus cranialis motorik murni itu yang pertama ini mau jelasin tentang ocula motorius atau nervus 3. Dia itu asalnya dari pendiculus cerebri. Ini kan yang motor nuklei ya. Dari pendiculus cerebri untuk mengontrol gerakan bola mata, respon pupil terhadap cahaya sama akomodasi lensa. Kemudian untuk nervus 4 atau nervus trochlearis, dia itu dari di bawah caudal colliculus inferior. Nah, fungsinya itu untuk menggerakkan musculus obliquus superior, menarik bola mata ke arah lateral. Kemudian yang ketiga ada nervus 6. Nervus 6 ini dia dari sulcus bulbopontinus untuk menggerakkan musculus rectus lateral. Nah, dia akan menarik bola mata ke arah lateral juga. Tuh. Nah, terus apabila terjadi lesi pada upper motor neuron yang di nervus 346, dia itu akan menyebabkan kelemahan aja, bukan kelumpuhan total. Terus ada peningkatan tonus otot, hiperrefleksia, sama Babinski-nya itu positif. Terus kalau misalkan dia ada lesi di lower motor neuron 346, kalau misalkan yang 3, dia itu akan mengakibatkan paralisis, ptosis, itu jatuhnya kelopak mata, kemudian miosis atau pembesaran pupil mata, diplopia atau penglihatannya ganda. Kemudian untuk nervus 4, dia itu bisa diplopia atau yang tadi penglihatan ganda, sama posisi kepalanya itu nggak normal. Kemudian untuk nervus 6, sama dia penglihatan bisa ganda, kemudian kesulitan menggerakkan bola mata ke arah samping. Ini bisa dilihat di sini untuk grafiknya. Ini yang nervus 3, dia bagian mata kirinya nggak bisa melihat ke arah kanan. Ini juga kebalikannya. Ini kalau lurus, maksudnya kalau misalkan yang ketiga ini mata kanannya itu dia nggak bisa bergerak, nggak bisa lihat gitu, bisa gerak. Ini juga gitu, kaku. Nah, selanjutnya akan menjelaskan mengenai area Brodmann, lokasi dan fungsi area 4, 1, 2, 3, 4, 4, dan 45, dan 22. Nah, jadi untuk area Brodmann, ini ada gambarnya. Ini untuk area nomor 4, dia itu letaknya di presental gyrus, fungsinya sebagai area motorik primer. Kemudian untuk area Brodmann 1, 2, 3, dia letaknya di postcentral gyrus, fungsinya sebagai area sensorik primer. Lanjut yang 44 dan 45, di sini dia itu disebut juga sebagai Broca speech area. Dia letaknya di lobus frontal, lebih tepatnya di gyrus frontalis inferior, bagian pars triangularis dan pars opercularis. Dia itu sebagai area Broca tadi atau bicara motorik. Lalu yang terakhir ada area 22. Area 22 ini terletak di lobus temporal atau gyrus temporal superior sebagai area Wernicke atau disebut juga sebagai bicara sensorik. Gitu. Fungsinya sebagai mengatur bicara sensorik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Jadi, arteri cerebri media itu kan merupakan arteri utama yang memasuk darah ke bagian arteri cerebri media memasuk utama bagian ke korteks cerebri, khususnya di area motorik yang mencakup wajah, tangan, dan lengan. Sini. Nah,
area wajah, tangan, dan lengan ini kan letaknya dia lebih dekat dengan arteri cerebri media dibandingkan dengan tungkai. Makanya ketika arteri cerebri media ini terjadi oklusi atau maka tidak ada yang menyuplai ke arah sini gitu kan, sehingga tadi karena arteri media itu lebih dekat areanya kepada ke arah wajah, lengan, sama tangan, makanya ketika ada penyumbatan di situ, ada oklusi di situ, yang lumpuh itu cenderung ke wajah, tangan, dan lengan dibandingkan dengan area tungkai, karena area tungkai itu jauh dari si arteri media cerebral tadi gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna bagian kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus bilis yang terlibat. Semisalnya nanti arteri karotis interna kirinya tersumbat, otomatis arteri karotis interna yang kanan itu akan meningkatkan suplai darahnya ke otak bagian kiri. Lalu nanti arteri cerebral anterior dan posterior yang ini itu akan berperan membagi suplai darahnya ke seluruh otak. Jadi mereka membagi darah yang tadi dari arteri interna karotis interna kanan supaya bisa sampai ke seluruh otak gitu. Nah, suplainya itu juga dibantu dengan arteri communicans anterior dan posterior. Kemudian ya kalau misalkan yang arteri karotisnya kesumbat, dia kan yang kiri kesumbat, otomatis cari saluran pembuluh darah lain supaya dia bisa tetap menyuplai darah gitu. Terus kalau misalnya terjadi sumbatan di arteri karotis interna, itu alirannya juga bisa kebalik. Jadi yang dari basilaris, darah dari basilaris itu bisa menuju ke anterior posterior cerebri. Nanti ke sebelah sini dibantu dengan arteri komunikan posterior ke bagian anterior untuk menyalurkan darah ke bagian anterior otak gitu. Nah, kurang lebih itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang laporan anatomi blok 2.3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.